sebuah organisasi yang pernah menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, kemudian lenyap dalam sekejap, diikuti tragedi berdarah yang memakan ratusan ribu nyawa. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dalang di balik semua itu? Dan mengapa hingga kini, lebih dari setengah abad kemudian, nama PKI masih sanggup membangkitkan ketakutan dan kemarahan? Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat satu nama yang selalu menimbulkan kontroversi dan perdebatan tajam. Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan nama PKI, organisasi yang dulunya menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar blok Uni Soviet dan Tiongkok ini, memiliki sejarah panjang yang kompleks, penuh dinamika, dan berakhir dengan tragedi yang mengubah arah politik Indonesia selama beberapa dekade. Hari ini kita akan menyingkap tabir rahasia dan menelusuri perjalanan PKI dari awal pendiriannya hingga kejatuhannya, menggali berbagai narasi sejarah baik yang valid maupun yang dipertanyakan, dan mencoba memahami peristiwa-peristiwa penting yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Inilah kisah yang jarang diungkap secara utuh yang akan mengejutkan kalian dengan fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. PKI didirikan pada 23 Mei 1920 oleh Hans Nevlid, seorang aktivis komunis Belanda yang juga dikenal dengan nama Marie. Organisasi ini awalnya bernama Inisiatie Sosial-Demokratische Vereniging atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia yang didirikan pada tahun 1914. Sebelum berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia pada tahun 1920 dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Pendirian PKI tidak bisa dilepaskan dari konteks global saat itu. Revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917 memberi inspirasi bagi gerakan-gerakan anti-kolonial di berbagai belahan dunia, termasuk di Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, PKI menjadi wadah bagi aspirasi kemerdekaan dan keadilan sosial melawan penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh lokal seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, Musso, serta Alimin kemudian mengambil alih kepemimpinan dan mengembangkan partai dengan basis massa yang terdiri dari buruh, petani, dan kaum terpelajar pribumi yang bersimpati pada ide-ide sosialisme dan kemerdekaan. Peristiwa penting yang menandai sejarah PKI adalah pemberontakannya yang terjadi pada tahun 1926 sampai 1927 melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pemberontakan ini terjadi di wilayah di Jawa dan juga Sumatera, termasuk di Banten, Batavia, Priangan, dan juga Minangkabau. Namun, pemberontakan ini gagal karena beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi, kebocoran informasi, dan taktik militer yang lemah, membuat pemberontakan ini dengan mudah ditumpas oleh pemerintahan kolonial. Akhirnya, ribuan anggota PKI ditangkap, dipenjarakan, atau disingkirkan ke Digul, Papua. Kegagalan pemberontakan ini membuat PKI praktis lumpuh selama sisa periode kolonial. Partai ini baru bangkit kembali setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meskipun beberapa tokohnya terus aktif dalam gerakan nasionalis selama masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PKI mulai membangun kembali organisasinya di bawah kepemimpinan Musso yang kembali dari Uni Soviet pada tahun 1948. PKI terlibat pada peristiwa Madiun pada September 1948 yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lagi-lagi, peristiwa ini berakhir dengan kekalahan PKI dan terbunuhnya Musso. PKI mengalami kemunduran besar dengan banyak pemimpinnya yang ditangkap bahkan dibunuh. Namun, PKI bangkit kembali pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit
dengan strategi yang moderat dan menjalin kerjasama dengan Presiden Soekarno. PKI berhasil membangun basis massa yang besar melalui berbagai organisasi underground seperti SOBSI, BTI, Gerwani, dan juga Pemuda Rakyat. Pada pemilu 1955, PKI berhasil menduduki posisi keempat dengan perolehan suara signifikan, menunjukkan kekuatan dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia. Era demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 menjadi masa keemasan bagi PKI. Dengan menjalin hubungan dekat dengan Presiden Soekarno, PKI berhasil memperluas pengaruhnya dalam politik dengan konsep Nasako, nasionalisme, agama, dan komunisme yang diusung Soekarno memberikan ruang bagi PKI untuk bergerak lebih leluasa. Pada awal 1960-an, PKI mengklaim memiliki 3 juta anggota dengan 20 juta simpatisan melalui organisasi-organisasi afiliasinya. Ini menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di dunia non-komunis. PKI juga semakin vokal dalam mendukung kebijakan-kebijakan Soekarno, termasuk konfrontasi dengan Malaysia dan kampanye anti-imperialisme. Namun, kedekatannya dengan Soekarno juga memunculkan ketegangan dengan kelompok-kelompok lain, terutama militer dan kelompok-kelompok Islam. Persaingan ideologis dan politik ini semakin memanas dengan situasi ekonomi di Indonesia yang memburuk dan polarisasi global dalam konteks Perang Dingin. Titik balik dalam sejarah PKI terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama G30S PKI, 6 jenderal tinggi dan seorang perwira menengah angkatan darat dibunuh oleh sekelompok perwira militer yang menamakan diri Gerakan 30 September. Versi resmi yang ditetapkan pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang dibalik peristiwa ini dengan tujuan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Namun seiring waktu muncul berbagai versi dan interpretasi alternatif tentang apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang berada di balik peristiwa tersebut. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan tentang peristiwa ini diantaranya, apakah PKI sebagai institusi benar-benar merencanakan kudeta atau hanya beberapa individu yang terlibat? Yang kedua, sejauh mana keterlibatan pihak asing dalam peristiwa ini? Yang ketiga, mengapa PKI yang memiliki basis massa besar memilih jalan kudeta yang beresiko tinggi? Dan yang keempat, apakah ada pihak lain yang memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan PKI dan juga Soekarno? Hingga saat ini, berbagai pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan juga masyarakat. Selanjutnya, mari kita telaah beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait PKI dan peristiwa 1965. Versi resmi pemerintahan Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama G30S. Namun, beberapa sejarawan dan peneliti menawarkan pandangan yang berbeda. Beberapa bukti menunjukkan keterlibatan sebagian petinggi PKI seperti DN Aidit, tetapi masih diperdebatkan apakah ini merupakan kebijakan resmi partai atau inisiatif kelompok kecil. Dokumen-dokumen PKI yang ditemukan pasca peristiwa menunjukkan adanya rencana aksi sepihak, namun tidak secara eksplisit merujuk pada rencana kudeta militer. Konteks Perang Dingin menjadikan Indonesia arena pertarungan pengaruh antara blok barat dan juga timur. Beberapa peneliti mengemukakan teori keterlibatan CIA dalam mendukung kelompok-kelompok anti-komunisme pasca G30S. Sementara pihak lain menyebutkan adanya dukungan Tiongkok terhadap PKI. Namun, bukti konklusif tentang peran langsung pihak asing dalam peristiwa G30S itu sendiri masih belum ditemukan secara meyakinkan. Pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI pasca G30S terjadi karena kombinasi beberapa faktor
seperti propaganda intensif yang menyebarkan kebencian terhadap PKI, ketegangan sosial politik yang telah terbangun sebelumnya, mobilisasi kelompok-kelompok anti-komunisme oleh militer, dan absennya penegakan hukum yang efektif. Ditambah kondisi ekonomi yang buruk dan persaingan atas sumber daya di tingkat lokal juga berperan dalam eskalasi kekerasan. PKI sebagai organisasi politik pernah terlibat dalam beberapa pemberontakan bersenjata seperti pada tahun 1926 sampai 1927 dan peristiwa Madiun 1948. Pada era 1960-an, PKI juga terlibat dalam konflik dengan kelompok agama dan tuan rumah melalui aksi sepihak yang kadang berujung pada pemberontakan fisik. Namun, tuduhan sistematis seperti kekejaman terhadap ulama, penggalian kuburan massal, atau mutilasi para jenderal dalam peristiwa Lubang Buaya masih diperdebatkan validitasnya oleh para sejarawan. PKI tetap menjadi isu sensitif karena beberapa alasan seperti trauma kolektif akibat kekerasan pada rentan tahun 1965 sampai 1966 yang belum sepenuhnya diproses. Adanya narasi anti-komunisme yang ditanamkan secara sistematis selama 32 tahun oleh pemerintahan Orde Baru, polarisasi politik yang masih berkelanjutan, serta belum adanya proses rekonsiliasi nasional yang komprehensif. Selain itu juga, stigma terhadap keluarga korban yang berlanjut hingga generasi berikutnya juga turut berperan dalam menjaga sensitivitas isu ini. Pasca peristiwa G30S, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Pada 12 Maret 1966, PKI secara resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia melalui TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966. Yang mengikuti adalah salah satu periode terkelam dalam sejarah Indonesia. Terjadi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Berbagai studi memperkirakan jumlah korban tewas antara 500.000 hingga 1 juta orang lebih, sementara ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses pengadilan. Tragedi ini tidak hanya menghancurkan PKI sebagai organisasi, tetapi juga mengubah landscape politik Indonesia secara fundamental. Peristiwa ini membuka jalan bagi Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun berikutnya, di mana anti-komunisme menjadi landasan ideologis utama. Selama era Orde Baru, narasi tentang PKI dan peristiwa 1965 dikontrol ketat oleh pemerintah, menciptakan stigma yang kuat terhadap apapun yang berbau komunisme atau kiri dalam masyarakat Indonesia. Berbagai narasi sejarah tentang PKI terus berkembang, baik yang menegaskan versi resmi Orde Baru maupun yang menawarkan perspektif alternatif. Di tengah perkembangan ini, penting bagi kita untuk memahami secara kritis dan juga komprehensif, mengakui kompleksitas peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Perjalanan PKI dalam sejarah Indonesia mengingatkan kita akan pentingnya dialog, rekonsiliasi, dan pendekatan yang berimbang dalam memahami peristiwa-peristiwa traumatis dalam sejarah bangsa. Sebagai generasi yang hidup jauh setelah peristiwa-peristiwa tersebut, tugas kita adalah belajar dari masa lalu tanpa terjebak dalam kebencian dan juga dendam, sembari memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Buka Aja. Dan jika ada topik sejarah atau pengetahuan menarik yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Kami dari channel Buka Aja mengucapkan selamat tinggal dan selamat beraktivitas.